cerita dua hal, yang satu terkait tauhid, yang kedua masalah hukum sosial. Tentu yang pertama itu masalah tauhid. Jadi saya cerita, ini hadis sahih, saya ulang lagi, ini hadis sahih. Ketika para malaikat merasa imannya lebih kuat karena melihat aras langsung, melihat surga langsung, melihat neraka langsung secara langsung. Ternyata oleh Allah, kata Allah, sungguh mengagumkan imannya para manusia. Kenapa ya Rabbi? Kenapa ya Allah? Karena tidak melihat aras langsung, tidak melihat surga neraka, tapi percaya. Itu kan luar biasa. Nggak tahu tapi percaya. Dalam hal iman Pak Rektor itu memang agak unik. Nggak ilmiah itu kadang lebih benar. Jadi nggak ilmiah itu kadang lebih benar dalam hal iman. Dulu Imam Syafi'i punya guru Imam Malik itu diberi satu analogi. Kamu punya dua pesuruh atau pembantu, atau kalau dulu masih era perbudakan ya budak. Memang harus disesuaikan zaman. Dulu biasanya Mang Abdun itu hamba sahaya, dulu masih ada. Terus si yang budak ini dikasih perintah, batu besar itu angkat. Yang satu langsung angkat, terus yang satu tanya, memangnya kenapa diangkat? Terus kata yang nyuruh, fa inna tahtaha dzahaban, karena di bawahnya ada emas. Terus si Imam Malik atau gurunya, ini cerita ulama, kamu seneng mana? Sama yang langsung angkat gak tanya, sama yang tanya kan? Di bab ilmiah bagus yang tanya karena ilmiah, tapi di bab loyalitas bagus yang gak tanya. Kalau disuruh ya laksanakan saja, tidak usah tanya. Jadi agama itu butuh loyalitas, tapi apa butuh ilmiah apa enggak? Karena kalau ilmiah terlalu ilmiah, lama-lama kalau disuruh lagi, memangnya kenapa? Ya karena di bawahnya ada emas. Kalau tidak ada emas terus tidak mau. Pertanyaannya, ketika tidak mau dengan alasan rasional, itu mengurangi loyalitas apa enggak? Tetap mengurangi loyalitas. Mau disuruh kok tidak mau, meskipun perintah ini tidak penting. Misalnya gelas saya di samping kanan saya, terus bilang ke anak saya, dia tolong pindah ke kiri, kan nggak penting-penting banget ya. Tapi tetap saja kalau nggak nurut saya gelo, itu saya mangkel ya, karena disuruh pada mau gitu. Nah, beragama itu seperti itu, imtisalul awamir itu loyal pada perintahnya Allah Ta'ala, baik saat kita tahu alasannya maupun tidak tahu. Jadi kadang-kadang tahu ini masalah, kadang tahu itu masalah. Nah, kemudian itu disebut iman. Iman itu percaya sama ketentuan Allah Ta'ala. Makanya saya sering didatangi beberapa orang, terus saya ikut training sholat khusyuk, dan saya tambah khusyuk sekarang karena tahu fungsinya rukuk begini, semua fungsinya sujud begini. Lama-lama sholat tuh kayak senam yoga, karena semua fungsinya itu fisik, kesehatan ya. Tapi bagi yang nggak tahu malah, pokoknya Allah nyuruh rukuk sujud itu, pokoknya disuruh ya kita nurut saja, nggak penting tahu. Nanti fungsi senam ini, fungsi sholat tuh kayak senam. Kalau terlalu apa? Tahu. Nah, makanya ini kan ya kampus-kampus itu kan terkenal lembaga keilmuan. Jadi agama itu jangan terlalu dianalisis lah, nanti ribet. Karena nanti panjang gitu, nanti jadi panjang gitu. Karena kalau terlalu tahu itu jadi repot itu. Nah, tapi lagi-lagi agama itu tidak anti ilmu. Saya ulang lagi, tidak anti ilmu. Suatu saat ini ada di kitab. Anda boleh percaya boleh tidak, tapi ada di referensi kami. Singkat cerita, Allah itu memanggil ulama, namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu guru matematika, jadi dia ulama besar, tapi dia guru matematika. Ya agak aneh, imam besar tapi dia guru matematika. Terus ketika beliau ketemu Allah, wafat itu, sama Allah disuruh ngajar malaikat. Jadi bukan sekedar ngajar di UGM, ngajar para malaikat. Maka saya cita-cita bersasar itu jadi guru malaikat. Ya bukan malaikat yang papan atas kayak Jibril, Mikail, pokoknya malaikat lah, yang biasa lah. Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Ini penting bagi kampus-kampus keilmuan kayak UGM, UI, semua kampus-kampus Indonesia. Malaikat sempat tersinggung, kenapa saya diajarin manusia tentang iman, kita tahu surga, tahu neraka, bahkan kita dekat aras, dekat alam langit lah, alam malakut.
Terus Imam Mahmudi memberi penjelasan tuh ya pakai cara Indonesia mungkin ya pakai kapur, pakai bor, kalau di kampus mungkin pakai layar, pakai apa. Kenapa kamu punya iman sekuat imannya malaikat? Karena dia guru matematika bilang begini, angka 2 maupun angka 3 sampai miliaran sampai triliunan itu nisbatus naini wassalah sailama la nihayatalah, itu nisbatul far'i ilal asli. Angka kayak apa jumlahnya besar 2, 3 sampai miliaran itu dibanding angka 1 itu cabang ketemu pokok atau cabang dari pokok. Kalau bahasa Arab nisbatul far'i ilal asli. Semua itu bersumber dari 1, 2 ya bersumber dari 1, 3 ya 1, miliaran juga 1. Berarti alam raya yang seluas ini juga bersumber dari zat yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Artinya terus malaikat bertakagum. Ternyata cara iman seperti ini juga nggak kalah mantapnya dengan yang melihat surga langsung, neraka langsung. Karena nisbatus naini wassalah ila ma la nihayatalah nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya 2 sama 1 miliar itu sama-sama dibanding angka 1, semuanya itu asal usulnya tetap angka 1. Setelah itu Imam Mahmudi bikin gambar, mulai gambar yang rapi kayak gedung yang baik sampai gambar yang ruwet, sampai gambar yang gak karu-karuan. Terus beliau, ini gambar ruwet ya luas kan, gambar ini ya ruwet kan ya ruwet, semuanya dari 1 titik. Gambar kayak apa ruwetnya, kayak apa memenuhi papan tulis tetap dari 1 titik. Ya titik ini nuktatul wujud, semua inti wujud yaitu Allah Ta'ala. Nah, iman dengan keilmuan itu bisa semantap itu meskipun kita tidak tahu. Itu kan seperti mungkin ya yang menekuni ilmu medis mungkin tahu indikasi penyakit ini pasti begini. Kalau yang ahli Pertamina atau yang ahli geologi mungkin tahu kalau bumi seperti ini pasti kandung minyak, kalau bumi yang gempa pasti ada patahan. Indikator-indikator gitu bagi ahlinya kan melahirkan satu keyakinan meskipun belum dilihat. Sama, meskipun kita tidak melihat Allah langsung, tapi mesti kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa alam raya seluas ini semuanya itu nisbatul far'i ilal asli, semua itu cabang dari pokok. Artinya asal usulnya diciptakan oleh dasar satu al aslu yaitu Allah